Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus masjid yang dihormati, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik pelajar, jemaah salat subuh rahimahumullah. Terkhusus kepada orang tua kami, guru kami, beliau aktif memberikan mengembangkan dakwah Islam di Mentawai. Ya Pak, dari mulai dinas dulu sampai sekarang masih sering ke Mentawai ya? Masih ya. Luar biasa perjuangan di sana, dan saya pernah selama tiga setengah tahun di Mentawai, nota dinas ya. Bapak Ibu, salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur acara sekarang diadakan adalah subuh mubarakah. Subuh mubarakah berapa kali sebulan ini? Sekali sebulan. Kita mengadakan subuh mubarakah sekali sebulan. Alhamdulillah ramai. Di satu sisi kita bersyukur, di sisi lain saya memberikan gambaran. Bapak Ibu, sebetulnya subuh mubarakah itu sekali ibadah. Sawananya subuh mubarakah itu tiap hari. Sebenarnya subuh mubarakah itu tiap hari, tidak ada sekali sebulan. Tapi dalam rangka belajar, tidak apa-apa, sekali sebulan saya dulu subuh mubarakah. Nanti saya ingin menggambarkan subuh mubarakah itu dengan yang dipahami oleh orang di zamannya. Kita belajarnya nanti seperti ini, padahal sudah benar dalam pendidikan, sudah benar itu dilatih, diadakan, dibiasakan, memang itu dalam apa. Tapi nanti kita harus membentengi, jangan sampai yang terpahami oleh anak-anak kita nanti bahwa subuh mubarakah itu kalau ada pejabat datang, kalau ada ustadz datang, kalau ada makan makanan, itulah subuh mubarakah yang terdapat di dalam apanya. Jadi ini yang kita bentengi, jangan sampai itu yang terpahami bahwa subuh mubarakah itu. Tapi subuh mubarakah itu sebetulnya adalah adanya kegiatan azan, berdatangan kita ke masjid, lalu kita sholat berjamaah, lalu diikuti dengan zikir, itu mubarakah semuanya itu. Makanya subuh mubarakah itu setiap hari, bukan sekali sebulan. Sekali sebulan ini adalah dalam bentuk latihan, berlatih, belajar, sehingga nanti dia akan naik nanti 2 kali sebulan, 4 kali sebulan. Ujungnya nanti kalau sudah bisa setiap hari. Tidak tergantung kami sekolah, kami bekerja, kami apa, tidak ada karena itunya. Walaupun dia bekerja, walaupun dia sekolah, walaupun dia apa saja, dia tetap ke masjid subuh itu. Ini tujuan akhirnya nanti. Bapak Ibu, kepada saya ditanyakan apa judul. Saya bingung memilih judulnya karena terlalu banyak judulnya. Mana yang mau judul kali ini? Tapi saya beranikan saja membuat judulnya itu adalah adil mengantarkan atau mendekatkan kepada takwa. Kenapa ini? Ternyata derajat yang paling tinggi itu di sisi Allah apa? Apa derajat yang paling tinggi di sisi Allah? Ada yang tahu Dede? Derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa. Nah ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Jadi adik-adik, apa derajat yang paling tinggi di sisi Allah? Takwa. Takwa. Nah, ingin tak mendapatkan takwa itu? Ingin, karena derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Ya, saya bersyukur untung itu derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Untung itu. Kalau sekiranya derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi pangkatnya, nah, ada enggak peluang awak untuk jadi apa itu? Andaikan yang paling tinggi pangkat, ada enggak peluang untuk kita itu? Enggak ada peluang untuk kita. Kita pangkat kita rendah-rendah saja semuanya. Enggak ada peluang untuk kita itu derajat yang tinggi. Andaikan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi orang yang paling tenang, nah itulah yang ada peluang di awak untuk derajat tinggi itu. Ada peluang itu. Nah, karena kita tidak termasuk orang tenang. Nah, beda aja Sule. Sule kan kenal orang sadar kan? Iya, Sule siapa itu yang kurang kenal itu? Rapi Ahmad. Nah, itu kan kurang orang kenal itu. Nah, kalau sekiranya takwa, bisa enggak orang kaya? Bisa enggak orang miskin? Bisa enggak orang tenang? Bisa enggak orang rakyat biasa? Nah, bisa. Siapapun bisa kalau itu takwa. Tapi kalau tenang, tidak semua kita yang bisa. Kalau kaya, tidak semua kita bisa untuk jadi itu. Kalau menjadi pejabat yang tinggi, tidak semua kita. Peluangnya kecil itu. Untung nggak takwa. Nah, kalau untuk itu banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk takwa. Di antaranya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa sebenar-benar takwa? Supaya sebenar-benar tinggi derajatnya nanti. Sebenar-benar tinggi derajatnya. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 102. Surat Ali Imran ayat 102. Nah, Bapak Ibu, jadi kita disuruh untuk mencapai takwa itu karena takwa itu derajat yang paling tinggi. Apa jalan untuk mencapai takwa? Jalan mencapai takwa saya sampaikan dua, tapi yang akan kita kaji satu saja nanti. Yang pertama, untuk sampai kepada takwa itu adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang itu bertakwa apa tidak tergantung kepada apa dia menjadikan Quran sebagai petunjuk apa tidak. Semakin banyak dia jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, semakin tinggilah derajat takwanya. Semakin sedikit dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, semakin rendahlah takwanya. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama jalannya adalah siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, adik-adik, siapa yang tahu surat apa, ayat berapa? Yang dapat tunjuk tangan jangan disebut. Yang dapat tunjuk tangan jangan disebut. Zalikal kitabul la raiba fihi itu surat apa, ayat berapa? Yang dapat tunjuk tangan jangan disebut. Nah, yang adik-adik kita yang wanita ada. Nah, kalau ada, tapi jangan dibisiki dulu. Nah, nanti dia dapat wangsit baru berapa. Ada? Nah, tapi jangan ditunjukkan. Ada? Surat apa, ayat berapa? Tidak ada. Tidak ada? Nah, mana tunjuknya? Tidak ada. Nih Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 2. Rp5.000. Langsung ke rekening. Ada rekeningnya? Rekeningnya ada? Tidak ada.
Kalau tidak ada langsung aja nanti. Langsung. Nah, ini ada nih. Ini 50.000 itu tuh. Nih ada 5.000. 5.000. Itu pakai apa? Hah? Itu pakai apa? Tulis. Ini udah disiapkan, ini udah simpan dulu. Jadi keluar. Kamu mempersiapkan. Ini udah disiapkan. Panitia lah. Oh gitu. Ustaz pakai pertanyaan saja. Ini pertanyaan saja. Kamu kalau banyak anak-anak, kamu biasanya apa tuh? Tidak asasnya maka jangan lupa makanya. Kau sambil jalan ya. Kamu menyiapkan apa? Di mana banyak anak-anak bisa beri itu. Bapak Ibu, itu surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, siapa yang tahu apa arti dari Al-Baqarah itu? Yang dapat itu? Oh ada. Sapi betina 5.000 rupiah. Catat dulu nih. Catat dulu. Buku ini Catatnya sekali beri dia pandai. Nah, itu yang pertama. Yang berikut yang akan menjadi orang itu bertakwa adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Berlaku adillah kamu karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Ini berat ini. Nah, mungkin belum bisa jawabnya ayat berapanya nanti dijelaskan. Berlaku adillah kamu karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Itu ya. Yang kita kaji sekarang ini adalah kalau kita ingin menjadi takwa, hendaklah kita berlaku adil. Hendaklah kita berlaku. Nah, adil itu yang pertama pengertiannya. Apa pengertian? Sebelum pengertiannya, adil itu banyak yang membicarakannya. Yang pertama itu dibicarakan oleh Al-Quran. Di antaranya ayatnya yang tadi itu banyak sekali. Yang kedua dibicarakan oleh hadis. Nah itu banyak sekali. Saya yang kira-kira diapakan lah, kira-kira dapat. Yang ketiga adil itu dibicarakan oleh Asmaul Husna. Nah itu dia Asmaul Husna mungkin apa? Siapa yang tahu apa kata-kata adil bunyinya di dalam Asmaul Husna? Nah, dalam Husna kan baca lagu-lagu Asmaul Husna tuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kan cuma itu tuh. Nah, siapa yang tahu kata-kata adil di dalam Asmaul Husna? Kalau dalam Quran banyak, dalam hadis banyak, dalam Asmaul Husna cuma satu. Itu berkah. Iya dulu, 5.000 rupiah. Iya. Nah, iya dulu, kan ada itu di dalam Asmaul Husna itu. Nah, jadi kata adil itu dalam Quran banyak sekali, dalam hadis banyak sekali. Yang ketiga di dalam Asmaul Husna. Kemudian kata adil itu ada di dalam Pancasila. Yang pertama pertanyaannya, ada berapa kata adil dalam Pancasila? Yang dapat tunjuk tangan. Nih, ada dua, 5.000 rupiah. Cukup ada itu. Itu lah cukup intinya tuh. Rupiah. Nah, nih 5.000 rupiah. Yang dapat tunjuk tangan ya, jangan disebut. Yang dapat di sila apa saja adanya, yang dapat tunjuk tangan. Wah, nih belakang. 2 dan 5. Bagus. Kedua itu apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di yang kelima itu apa artinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, mati. Indonesia ya. Jadi adil itu menurut apa? Menurut agama, menurut negara, menurut adat, menurut apa saja betapa penting adil. Jadi adil itu mendekatkan kepada takwa. Bapak Ibu, ini adil itu lagi ada di dalam lagu Indonesia Raya. Tapi kata-kata adilnya tidak ada di situ. Tapi isyarat adilnya ada di situ. Kalau bisa adik-adik menerkanya kalimatnya. Jadi kalimat panjang itu ya, kalimat kata-kata adilnya tidak ada di situ. Tapi isyarat adilnya ada di situ. Nah,
Kalau ada kok boleh, tapi kalau tidak dapat kok tidak masalah. Karena kata adilnya memang tidak ada di situ, hanya isyarat adil. Kalau ada yang dapat silakan di dalam lagu Indonesia Raya. Ibu kuliah aja, bapak kuliah aja, woy. Ayo, bapak kuliah kalau ada dapat dan anak kita kuliah apa itu. Betapa kata adil itu. Nanti kita bahas itu. Ada dapat? Agak kadang saya di bagian menamakan ada dapat? Nah, karena kata adil memang tidak ada, tapi syarat adil di situ. Lihat di penghujung nyanyi itu, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk. Coba kita ulang sekali lagi. Bisa, Bro? Bisa? 1, 2, 3. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu di situ betapa kata adil. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sebagai manusia kita terdiri dari jiwa dan raga, jiwa dan badan. Bangun jiwanya, bangun badannya. Sebagai negara juga begitu, ada badannya, ada jiwanya. Bangun jiwanya, bangun badannya. Jadi betapa hebatnya orang yang menciptakan nyanyi ini. Mungkin pengarang nyanyi itu mengerti Al-Quran. Merasa mengerti Al-Quran pengarangnya itu. Coba siapa yang tahu, yang dapat siapa yang pengarang lagu Indonesia ya, nyanyi Indonesia ya. Jadi kan jangan jawab dulu. Kalau mudah-mudah apa kita kan, tapi kalau bare-bare langsung dia apa. Tuh. Angkat tangan dulu. WR Supratman. WR atau WS? Lah dapat dari tadi atau dapat bisikan tadi? Kalau dapat bisikan bagi dua saya kok. Iya. Memang dapat ya? Memang dapat atau dia? Memang. Ya enggak apa-apa. Terserah kepada jadi. Diberi nanti pada dia Bapak. Silakan diberi nanti. Nyala menunjuk nyala aktif. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi untuk menjadi takwa derajat yang tinggi di sisi Allah itu adalah menjadikan kita berlaku adil. Nah sekarang apa pengertian adil itu? Soalnya kalau kita tidak adil, kita sulit untuk capai takwa. Oleh karenanya adil itu harus jadi prinsip kita. Apa pengertian daripada adil itu? Ada yang lebih? Enggak. Nanti ada yang mengatakan adil itu katanya mampu sama panjang, membagi sama banyak, menimbang sama baik. Pada awalnya orang membuat definisi adil itu seperti itu. Jadi katanya adil itu menimbang sama baik, mampu sama panjang, membagi sama banyak. Tapi setelah dipraktekkan di lapangan, ternyata itu tidak bisa untuk adil secara menyeluruh, dan di satu titik bisa, tapi untuk banyak hal dia tidak bisa itu. Contoh, punya anak 2, yang surang TK, yang surang lain SMA. Nah, awak ingin berlaku adil. Untuk itu dipakai apa tadi itu pengertian tadi, menimbang semua bare, mengukur semua banyak, membagi mengukur semua panjang, membagi semua banyak. Awak ingin adil, nan surang TK, nan surang SMA, dibuat Sarawak sama gadangnya. Kan dipakai yang tadi itu tuh. Dibuat ukuran TK, tiba nak TK pas muat, tiba dia nak SMA, sampai Malatui Sarawak. Dibuat ukuran SMA, tiba dia nak SMA pas muat, tiba dia nak TK kan? Hilang dia dalam. Jadi tidak bisa untuk berbagai titik itu tidak bisa itu pengertiannya. Ternyata setelah orang itu bersidang, setelah orang itu musyawarah apa segala macam, ditemukanlah pada akhirnya adil itu adalah
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil itu. Nah, Bapak Ibu, lalu berikut, kepada siapa kita harus berlaku adil? Nah, kepada siapa kita harus berlaku adil? Yang pertama, kita berlaku adil kepada diri sendiri. Adil kepada diri sendiri. Yang kedua, kita adil kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita adil kepada lingkungan. Kepada lingkungan. Yang sudah berapa itu? 4. Yang pertama apa tadi? Diri sendiri. Yang kedua, orang tua, dan tambah situ orang tua dan orang lain. Yang ketiga, kepada lingkungan. Yang keempat, itu kepada Allah. Kepada Allah. Atau kita jadikan 5. Yang pertama kepada diri kita sendiri, yang kedua kepada orang tua, yang ketiga kepada orang lain, yang keempat kepada lingkungan, yang kelima kepada Allah. Kita jadikan 5. Kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada orang lain, kepada lingkungan, kepada Allah Subhanahu. Nah, itu kita berlaku adil itu. Nah, Bapak Ibu, untuk itu, yang pertama kita adil kepada diri sendiri. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kamu sendiri, hendaklah kamu berlaku adil. Jadi, ternyata walaupun kepada diri kita sendiri, ternyata kita banyak yang tidak adil. Walaupun kepada diri sendiri, sudah kepada diri sendiri saja, ternyata banyak di antara kita yang tidak adil. Coba kita lihat. Secara garis besar diri kita terdiri dari 2, jasmani dan rohani. Secara garis apanya nanti ada yang bagi 3, itu jasmani, rohani, dan ruh 1. Tapi yang umum jasmani dan rohani. Bapak Ibu, jasmani dan rohani itu jasmani perlu makan atau? Perlu. Rohani perlu makan. Jasmani perlu makan, rohani perlu makan. Nah, setiap hari lain dia makan jasmani ya. Setiap hari lain berapa kali sehari? 3 kali yang pokoknya 3 kali kan. Sudah itu kan ada tambah-tambahnya bagi. Ada tambah sate, ada tambah kerupuk, ada tambah bakso, ada tambah ekor. Kan banyak makannya dalam sehari itu. Makanan jasmani. Entah 5 kali, entah 7 kali, entah 10 kali sehari makannya itu. Nah, kita bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Rohaninya perlu makan. Nah, apa makanan rohani itu? Makanan rohani itu zikir, makanan rohani itu sholat, makanan rohani itu baca Al-Quran, itu makanan rohani. Nah, mana najib tapi selero? Makanan jasmani atau makanan rohani? Makanan jasmani tapi selero kan? Nah, kadang dicari rumah makan dah kepo, kadang sampai jauh-jauh ke mahkamah itu untuk pergi makan itu. Iya. Makanan rohani lepas semangat serupa makanan jasmani itu apa? Ternyata di situ kita kurang adil. Andaknya baik itu semangat makanan jasmani, lebih semangat oleh makanan rohani. Nah, makanan rohani itu sholat. Nah, yang mana gadang gizinya? Kalau kita tiba makan itu harus perhatikan gizi. Tiba di rohani juga serupa itu. Mana gadang gizinya? Sembahyang surang daripada sembahyang berjemaah. Berjemaah, gimana? Iya. Mana nak coba sembahyang surang atau sembahyang berjemaah? Nah, berarti acok dan kurang bagi gizi. Untuk itu supaya bagi gizi, acok itu sholatnya berjemaah. Adil kepada jiwa kita. Mana gadang gizinya? Tiba sholat wajib juga, sholat wajib. Mana gadang gizinya? Sholat di masjid atau sholat di rumah?
masjid atau di rumah dan aja. Jadi usahakan bergizi untuk jiwa itu, usahakan bergizi gitu. Nah, Bapak Ibu, kita ukur dengan jasmani pun kadang banyak orang yang tidak adil. Walaupun itu makan, banyak orang yang tidak adil. Contohnya begini, kita makan 3 kali sehari. Terus misalnya makan pagi jam 7, makan siang jam 1, misalnya seperti itu. Siang sudah makan jam 7, pagi sudah makan jam 7, siang jam 1. Karena sibuk bekerja, asik bermain atau lain-lain sebagainya, lah jam 2 nunjuk makan, lah jam 3 nunjuk makan, lah jam 4 baru makan. Acuk serupa itu. Ada orang yang serupa itu. Ada. Padahal lah aturan makan itu, aturan makan jam 1, tapi mungkin karena banyaknya bekerja, mungkin karena sibuk bermain dan lain sebagainya, lah jam 2, lah jam 3, lah jam 4, kadang lah jam 5 baru makan. Kalau acuk serupa itu, apa yang terjadi itu? Sakit emah. Sakit apa? Nah, Sakit emah. Ternyata sakit emah itu disebabkan salah satunya karena kita tidak adil kepada diri kita. Sudah tiba saatnya makan, kita tidak juga makan. Akhirnya terjadilah sakit emah. Bagaimana dia akan takwa? Dia tidak berlaku adil kepada dirinya saja, dia tidak adil. Nah, jadi oleh karenanya dikatakan itu, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, Jawa kadang-kadang makan kalaulah salapa-lapanya, berhenti kalaulah penyakit tidak kedua itu. Kalaulah salapa-lapanya baru makan, penyakit nanti boleh itu. Kalau rasa kanyang-kanyangnya baru berhenti, penyakit nanti boleh. Wah, bisa guru, bisa kolesterol, bisa macam-macam. Keduanya. Jadi kita harus adil. Sehingga oleh ayat dikatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Ini kalau ada tahu artinya boleh kita pakai ini. Ada enggak yang tahu artinya? Kulu wasrobu wala tusrifu. Ada enggak yang tahu artinya? Nggak ada, kalau nggak ada foto memang diduga balik loh. Ya, kalau nggak ada pen nggak masalah, nggak masalah, nggak ada ya. Kulu itu artinya makanlah kamu dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu artinya makanlah kamu dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Itu karena itu mau tahu ada pertanyaan susulan itu. Kamu juga 4 susulan kan? Ada beko pertanyaan susulan deh, piti barabi. Ada nabi deh, diulang tanyanya itu balik itu. Nah, jadi apa artinya? Kulu wasrobu wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Nah, Bapak Ibu, jadi makan ternyata kita harus adil. Bertempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau sudah tiba saatnya makan. Jangan ditunda-tunda. Dan makan itu jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau sekiranya kita ada jadwal untuk makan itu, kita isi sesuai dengan kebiasaan, dengan jadwal itu. Pagi makan, siang makan, sore makan, atau sore atau malam makan. Jadi itu nanti kalau kita tidak adil tentang itu akan mengakibatkan kepada diri kita. Bisa sakit emah kalau kita melalaikan makan itu, dan bisa nanti ada kolesterol kalau kita terlalu bersemangat makan. Nah, jadi kan ada orang yang bersemangat makan berapa? Pantang nampak sih. Pantangnya itu sih pantangannya pantang nampak, pantang basuh, pantang baik baralik, iya. Iya barunya, iya. Nyo, kadang ada orang beri apa itu. Ada saatnya kita banyak makan, ada saatnya kita seketik makan. Ya, bubur saja. Itu kurang yang memberi apa memberi istilah apa? Bila banyak ketika kita banyak makan tu bila ketika kita ditraktir orang banyak.
Bila sekedar makan ketika awak yang bayian. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi yang penting bagaimana menjaga makan, kita adil kepada diri kita. Itu diantaranya makan. Kemudian lagi tidur. Tidur itu harus adil. Bapak Ibu, ada orang sudah matanya sudah mengantuk, dia mau tidur, tapi ada yang melalaikannya untuk tidur itu. Ada yang merintanginya. Nah, kalau zaman kini ya HP. Nah, awak harus lalu jam 9, adik-adik jam 9 jam 9 itu harus lalu itu. Kalau Nabi itu dia tidurnya cepat, bangunnya cepat. Jadi umat Islam itu tidurnya harus cepat. Tapi jam 9 itu lalu sampai lambatnya setengah 10. Supaya apa? Supaya nanti terbangun di jam 3, di jam setengah 4, jam apa. Nah, kalau sampai jam 11 ukuran anak pelajar sekolah, dan jam sekolah lunjuk lalu itu sudah lalai. Sedangkan orang sudah duduk harus lalu capek. Jadi selambat-lambatnya kita lalu itu jam 10. Saat jam 10 kita lalu supaya kita capek ya. Nah, ada orang sekarang lah jam 1 lunjuk lalu. Ada? Lah jam 2 lunjuk lalu. Ada. Berkadang nanti itu akan merusak kepada kesehatan. Nah, makanya kini ya, kalau ada kegiatan-kegiatan saya sudah tahu ilmunya itu. Yang lewat dari jam 10 tidak nemu misi acara itu. Kalau tapi yang malam itu acaranya selama setengah 10 pulang setengah jam tidur di rumah jam 10 bisa gitu. Nah, sekarang ini tidak terasa, tapi nanti dia akan terasa. Tidur. Ternyata kita adil kepada diri kita harus memperhatikan tidur, mempertimbangkan, memperhatikan tidur. Juga demikian, yang ketiga, untuk adil kepada diri kita memperhatikan gerak. Rupanya diri kita kok harus banyak bergerak. Nah, untunglah anak-anak kok Pak, semakin bergeraknya tinggi Pak. Dari ketek itu, itu loh yang bikin ke anak-anak itu bergerak tari itu. Jadi ada duduk menit kini semua bergerak itu ya. Itu memang anak-anak memang seperti itu, tidak apa-apa. Tapi itu semakin dewasa hanya semakin melihat. Kalau kadang besoknya ada tamu dia itu, tamunya banyak. Lama dia apa besok. Tapi waktu anak-anak itu memang dia itu. Tapi mana bisa menyesuaikan diri, nah itulah luar biasa karena posisi belajar. Nah, tapi hadiah lo itu kalau lancar-lancar dulu ya kan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi gerak. Sampai orang yang sudah tua sekalipun, dia harus bergerak. Tapi gerakannya sesuai dengan umurnya. Nah, itu kadang-kadang kesalahan awak orang tua awak dulu, Pak. Kamu orang tua tinggal di kampung, jadi kalau inyo datang ke Padang, awak ingin menyenangkan inyo. Tidak usah masak, tidak usah cuci piring, tidak usah apa-apa segala macam. Makan 3 makan saya, duduk pakaian 3 pakai saja. Itu yang ingin kita pakai kepada orang tua kita. Nah, akibatnya apa? Tidak betah hanya tinggal di awak. Tidak betah. Di kampung ini yang dapat kesadonya. Akhirnya tiba dia pun pikiran awak itu ternyata tidak sesuai dia orang tua itu, dan dia keilmuan tidak sesuai. Kan tujuan awak ingin membahagiakannya, banyak supaya dia mencuci piring, supaya dia menyapu, kok makan 3 makan tuh dibuat foto dibuat apa, ternyata tidak nyaman disuruh itu. 2 hari itu menyela nak pulang. Nah, untuk itu ternyata kurang dapur itu indah kalau nyuci cabai rumput tidak sesuai dia punya. Dia kondisinya inginnya makan dia tidak apa-apa. Walaupun dia lambu makan kajian lain, tetap awak tawarkan dia lah lambu makan. Tapi ingin silakan saja yang ringan-ringan itu. Nah, tapi kalau kan makan kek padi, makan kek semen aja, jangan itu pinggangnya itu. Iya. Tapi ternyata Bapak Ibu, di situ kita cara berpikir kita. Di satu sisi kita ingin memuliakan orang tua, tapi cara kita memuliakan menghormatinya kadang-kadang berbenturan dengan yang lain. Dirinya perlu bergerak. Nah, untuk itu kalau ada ibu yang senam lansia gitu tuh rancak. Ada enggak yang senam lansia? Ada. Ada ya, yang
apa dia kilo kacang padi sudah itu. Nah, itu tambah rancak itu. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian nanti makan kita teratur, sholat kita teratur, baca Quran kita teratur, bergerak kita teratur, semuanya serba teratur itu semuanya dapat porsi sesuai dengan kebutuhannya. Kita jadi orang adil dan jadi orang adil itu kita jadi orang takwa. Dan kalau jadi orang takwa kita adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Nah, bagaimana mari kita juga sampai di situ. Ini dulu yang kita apakan walaupun ada tuntas, tapi isinya kan ada itu. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.